Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Kana Repina dan rekan saya Salsabila dan Satria Ragil Prasetyo. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Pengaruh Faktor Pendidikan dan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur kualitas pembangunan di suatu daerah. Nilai IPM menjelaskan sejauh mana masyarakat dapat menikmati kehidupan yang layak dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dalam konteks pembangunan, pendidikan dan ekonomi merupakan dua elemen yang sangat berpengaruh. Yang pertama, ada faktor pendidikan, yang pada penelitian ini kami wakili oleh rata-rata lama sekolah atau RLS, yang menunjukkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pendidikan formal. Yang kedua, ada faktor ekonomi yang kami representasikan oleh persentase penduduk miskin atau PPM yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika pendidikan suatu daerah semakin baik, maka kualitas sumber daya manusia juga meningkat. Justru sebaliknya, apabila kemiskinan tinggi, maka akses terhadap pendidikan dan kesehatan menjadi terbatas, sehingga dapat menurunkan nilai IPM. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara pendidikan dan ekonomi dengan Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Sulawesi Selatan. Selanjutnya, metode penelitian dan analisis inferensial akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang kedua ada metode. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data sekunder yang bersumber dari BPS. Data yang digunakan mencakup seluruh 24 kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel yang dianalisis adalah IPM sebagai variabel independen, RLS indikator pendidikan, PPM indikator ekonomi. Tahapan penelitian yang pertama adalah menentukan tema, selanjutnya mengumpulkan data sekunder, yang ketiga mengolah dan membersihkan data, dan terakhir interpretasi penyusunan kesimpulan. Oke, selanjutnya pada hasil dan diskusi, pada analisis inferensial kami menggunakan korelasi Pearson untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan antar variabel. IPM dan RLS korelasinya 0,92. Nilai ini termasuk kategori sangat kuat dan positif. Artinya, daerah dengan pendidikan lebih tinggi cenderung memiliki IPM yang lebih baik. Korelasi setinggi ini menunjukkan bahwa pendidikan merupakan salah satu faktor paling dominan dalam peningkatan kualitas hidup. Secara praktis, ini berarti semakin lama masyarakat bersekolah, semakin besar peluang mereka mendapatkan pekerjaan yang layak, akses kesehatan yang baik, dan standar hidup yang lebih tinggi. Pada IPM dan PPM, korelasinya minus 0,54. Nilainya negatif dan berada pada kategori sedang. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kemiskinan suatu daerah, semakin rendah rata-rata IPM-nya. Nilai ini cukup signifikan untuk menunjukkan bahwa ekonomi memang mempengaruhi kualitas pembangunan. Kemiskinan berdampak pada akses terbatas terhadap pendidikan, layanan, kesehatan, dan kesempatan ekonomi, sehingga memperlambat peningkatan IPM. Pada RLS dan PPM, korelasinya minus 0,36. Korelasinya lemah sampai sedang, namun tetap menunjukkan arah negatif. Artinya, daerah dengan pendidikan lebih baik cenderung memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah.
Korelasi ini meski tidak sebesar hubungan IPM dengan RS, tetap menunjukkan bahwa peningkatan pendidikan dapat membantu mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, hasil inferensial menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang paling kuat, disusul oleh faktor ekonomi. Kedua variabel ini saling berkaitan dan berkontribusi terhadap tingkat rendahnya IPM suatu daerah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, jadi pada analisis deskriptif kami menggunakan bar chart untuk membandingkan IPM antar kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Bar chart menunjukkan adanya perbedaan IPM yang cukup signifikan antar daerah. Kota Makassar, Parepare, dan Palopo muncul sebagai daerah dengan IPM tertinggi. Hal ini wajar karena kota besar biasanya memiliki akses pendidikan lebih baik. Kemudian fasilitas kesehatan juga lebih lengkap serta perekonomian yang lebih berkembang. Sebaliknya, beberapa daerah seperti Jane, Ponto, Selayar, dan Bantaeng memiliki IPM yang relatif lebih rendah. Daerah-daerah ini mungkin menghadapi tantangan berupa keterbatasan akses pendidikan, pendapatan, serta tingginya angka kemiskinan. Secara umum, kita dapat melihat pola bahwa kota-kota besar memiliki IPM yang lebih tinggi daripada kabupaten, menunjukkan adanya ketimpangan pembangunan antar wilayah. Pola ini juga menguatkan hasil analisis korelasi. Daerah dengan LLS lebih tinggi memiliki IPM lebih baik. Daerah dengan PPM tinggi cenderung memiliki IPM yang rendah. Baik, kemudian terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis inferensial dan deskriptif, dapat kami simpulkan bahwa faktor pendidikan memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap IPM. Semakin tinggi rata-rata lama sekolah, semakin baik kualitas bangunan manusia. Kemudian faktor ekonomi, khususnya tingkat kemiskinan, memiliki hubungan negatif terhadap IPM. Daerah dengan persentase penduduk miskin yang tinggi cenderung memiliki kualitas hidup yang lebih rendah. Terdapat ketimpangan IPM antar daerah, terutama antara kota besar dan kabupaten. Secara keseluruhan, peningkatan IPM sangat dipengaruhi oleh dua hal utama. Yang pertama, meningkatkan kualitas pendidikan dan menurunkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu fokus pada kebijakan pemerintahan pendidikan dan peningkatan kesejahteraan ekonomi untuk mendorong pembangunan manusia yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Baik, demikian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.